Shalom Jemaat Gereja LEC. Pada saat ini mari kita sama-sama menyembah Tuhan dimanapun Anda berada, di rumah kita masing-masing. Dan sebelum itu saya ingin kongsikan firman Tuhan yang diambil pada Mazmur 33 ayat yang ke-18 mengatakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Amin. Itulah pengharapan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Usah kita takut, usah kita bimbang akan apa yang sedang terjadi di luar sana, di seluruh dunia pada saat ini, tetapi we fix our eyes on Jesus alone and we put our hope only in Him. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama angkatkan penyembahan ini sebagai doa kita, sebagai doa pengharapan kita di dalam Tuhan. Ku percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Harapanku dalam Yesus takkan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Ku percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Harapanku dalam Yesus takkan pernah sia-sia. Dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Harapanku dalam Yesus takkan pernah sia-sia. Dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Darah Yesus menopangku. Hanya nama Yesus menjadi pengharapan kita. Ayo sama-sama kita katakan dengan penuh iman. Harapanku dalam Yesus takkan pernah sia-sia.
dan imanku tetap teguh, karena Yesus menopangku. Harapanku dalam Yesus takkan pernah sia-sia. Dan imanku tetap teguh, karena Yesus menopangku. Karena Yesus menopangku, Dia menopang kita. Karena Yesus menopangku. Tetap percaya jemaat Tuhan, dan iman kita tetap teguh, amin, di dalam Dia. Sebab hanya Dia pengharapan kita. Amin. Gunakan masa kita bersama dengan Tuhan, dan banyak masa kita berbicara kepada Tuhan di waktu kita tinggal di rumah ini, sewaktu kita tidak dibenarkan keluar. Dan saya percaya kita banyak mengambil waktu bersama dengan Tuhan. Pada hari ini, pada malam hari ini, sebelum kita memulakan perkongsian firman Tuhan kepada jemaat, baik pun bagi untuk CG kita dan CG gereja kita LEC, dan kita datang kepada Tuhan dan kita menyerahkan, biarlah firman Tuhan ini mengambil tempat di dalam hati kita. Biarlah firman Tuhan ini memberi pengertian dan teguran bagi kita, betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelum saya menyampaikan perkongsian firman Tuhan ini, dan saya membawa kita dalam doa, mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Pada malam hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur memiliki waktu bersama-sama dengan keluarga kami, bersama-sama dengan CG gereja LEC. Tuhan, kami percaya melalui persekutuan ibadah keluarga, melalui persekutuan CG, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan memimpin setiap anak-anak Tuhan, supaya kami tidak ketinggalan bersama dengan keluarga menyembah Tuhan, mencari wajah Tuhan, menyerahkan keluarga kami dalam tangan Tuhan, menyerahkan setiap pribadi kami dalam tangan Tuhan. Bapa, sebentar kami akan belajar melalui firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memberi pengertian, memampukan kami untuk mengerti tentang kebenaran firman-Mu. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, pada hari ini saya ingin mengungsikan firman Tuhan yang saya ambil daripada teks Yunus 3 ayat 1 sampai yang ke-10. Yunus 3 ayat 1 sampai yang ke-10. Ayat yang pertama, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota, itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak,
mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di Abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian: manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing, domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ayat yang ke-10 yang terakhir, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesal Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Firman Tuhan yang saya kongsikan untuk kita tentang kehidupan orang di kota Niniwe. Dan kita melihat bagaimana seorang pribadi yang bernama Yunus memberi berita, mengabarkan berita kepada kota Niniwe supaya mereka berbalik kepada Allah. Pada hari ini, baik pun malam ini, saya mengongsikan satu tema untuk kita fahami tentang perkara yang terjadi di kota Niniwe, yaitu pertobatan Niniwe. Dan di sini seorang pribadi yang bernama Yunus diperintahkan pergi ke Niniwe, ibu kota kerajaan Asyur yang besar. Kalau kita melihat daripada sejarah, kerajaan Asyur ini adalah satu kerajaan yang begitu bengis, sehingga 10 suku Israel yang melihat kebengisan mereka, kejahatan mereka, perkara-perkara yang sangat menyedihkan, sangat mengecewakan orang Israel, sehingga pembunuhan yang mereka lakukan sewenang-wenangnya menggunakan kuasa mereka. Dan pada malam ini kita belajar daripada firman Tuhan ini, bagaimana Yunus diperintahkan oleh Allah untuk memberitakan kabar hukuman yang akan datang kepada kerajaan Asyur. Dan datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian: bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku, bahwa hukuman Allah hendak dijatuhkan. Dan inilah pesanan Allah kepada Yunus supaya disampaikannya kepada orang-orang di kerajaan Asyur di Niniwe itu, supaya mereka berbalik daripada tingkah laku mereka, berbalik daripada kejahatan mereka, menyesal akan perbuatan mereka yang begitu jahat. Di dalam ayat 4 berkata, kata Yunus kepada orang di kota Niniwe, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Dan hanya 40 hari lagi, dan kota itu akan dimusnahkan oleh Allah Sang Pencipta. Di dalam ayat yang ke-6, berita ini sampai kepada ke istana raja, dan kabar itu sampai kepada raja kota Niniwe. Lalu turunlah raja dari singgasananya, ditinggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduk ia di Abu. Di sini kita melihat bagaimana respon seorang raja yang dikatakan kota yang begitu jahat, kota yang memiliki pemimpin yang begitu jahat, dan mereka mendengar kabar daripada Yunus bahwa Allah akan menghukum kota Niniwe.
Lalu kabar itu sampai kepada Raja Asyur, sehingga dia turun daripada taktanya dan duduk di abu dan berkabung dan menyesal karena dia mengetahui hukuman yang akan datang kepada kota Nineve itu adalah satu hukuman yang memusnahkan dan menghancurkan kota itu. Kalau kita melihat di sini, Allah tidak jadi melakukan hukumannya. Dan kita melihat daripada pelajaran ini, dan ayat yang 10 berkata, karena bangsa itu bertobat, Allah membatalkan rencana hukumannya, sehingga Allah tidak jadi melakukannya. Dan ini ayat yang terakhir, ayat yang menjawab tentang semua perkara yang telah disampaikan oleh Yunus kepada kota Nineve, supaya mereka menyesal daripada perbuatan mereka. Kalau kita melihat daripada teks ini, keinginan Allah yang terutama ialah menunjukkan belas kasihannya. Ya, keinginan Allah yang terutama ialah menunjukkan belas kasihannya, bukan melaksanakan hukum yang dirancangkannya. Tuhan adalah Allah yang tergerak oleh belas kasihan kepada orang berdosa yang sungguh-sungguh bertobat. Kalau kita melihat daripada teks ini, di mana penyesalan, di mana mereka meresponi kata Yunus bahwa Allah akan menghancurkan kota mereka, lalu mereka meresponi sehingga Allah tidak jadi melakukan hukumannya oleh karena mereka bangsa itu bertobat. Allah tidak ingin seorang pun binasa, tetapi agar setiap orang bertobat, menerima pengampunan dan hidup kekal. Dan ini yang tujuan yang sebenarnya yang Allah inginkan kepada setiap orang yang ada di kota Nineve. Allah tidak ingin seorang pun binasa, tetapi agar setiap orang bertobat, menerima pengampunan dan hidup kekal. Inilah tujuan Allah yang sebenarnya. Dia menegur orang di Nineve supaya mereka sadar, supaya mereka berbalik daripada jalan yang jahat. Adalah satu teguran untuk kota Nineve, dan Allah masih memberi peluang untuk mereka. Allah masih memberi mereka waktu supaya mereka sadar. Dan kita melihat dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9, 2 Petrus pasal 3 ayat 9 yang berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, ini perkara yang Allah inginkan bagi semua manusia yang ada di kota Nineve, supaya mereka berbalik dan bertobat dan menyesal daripada apa yang telah mereka lakukan, menyesal daripada perbuatan jahat mereka. Itu adalah satu perkara yang ingin Allah lakukan di dalam kehidupan manusia, baik pun raja di kota Nineve. Dan janganlah mengulangi kesalahan. Itulah perkara yang ditekankan Allah, supaya Yunus menyampaikan kabar kepada kota Nineve, janganlah mengulangi kesalahan. Pertobatan bukan hanya penyesalan, tetapi pertobatan adalah perubahan. Dan ini yang Allah inginkan. Satu perubahan yang terjadi di kota Nineve, satu perubahan respon untuk mereka kenal dan menyesal bahwa mereka harus berubah daripada tingkah laku mereka. Seluruh rakyat Nineve beserta rajanya bertobat. Dan ini perkara yang sangat kita lihat dan sangat ketara apa yang terjadi ketika Yunus menyampaikan kabar kepada kota Nineve. Pertobatan tidak akan terjadi jika manusia tidak mau mendengar suara Tuhan. Jika manusia tidak mau mendengar suara Tuhan, maka pertobatan itu tidak akan terjadi dalam kehidupan mereka. Oleh karena mereka mendengar seruan, mereka mendengar suara Yunus mengatakan Tuhan akan menghukum Nineve, dan mereka mengenal apa yang telah mereka lakukan. Mereka mengenal perbuatan-perbuatan jahat mereka, sehingga mereka mengambil langkah. Dalam pertobatan tidak akan terjadi jika manusia tidak mau mendengar suara Tuhan. Kalau kita melihat
rakyat Niniwe masih menaruh hormat kepada Tuhan. Mereka masih menaruh hormat kepada Tuhan, sehingga Raja Niniwe meminta rakyatnya untuk berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Pertobatan timbul dari kesadaran akan kesalahan. Di sini respon Raja kota Niniwe meminta seluruh rakyatnya supaya mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, sehingga raja sendiri menyesal melihat apa yang telah terjadi di negaranya, sehingga hukuman Allah ingin dijatuhkan kepada mereka, dan masih ada kesempatan yang Allah berikan bagi orang-orang di kota Niniwe. Firman Tuhan ini untuk kita renungkan, jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi. Sebagian aspek dari manusia lama kita memerlukan waktu untuk berubah. Ada yang memerlukan waktu yang singkat, ada juga yang memerlukan waktu yang panjang. Karena itu, jangan kita menyerah dan berkata, saya tidak mungkin berubah. Dan banyak orang mengatakan saya tidak mungkin berubah. Saudara, itu bisikan iblis yang harus kita lawan. Jika ada di dalam hati kita tidak mau berubah, kita lawan hal itu dalam hidup kita. Karena saudara tahu, itu bisikan iblis yang harus kita lawan. Yang mau supaya kita dihukum, yang mau supaya kita kena hukuman. Sebab itu, perkara yang sedemikian harus kita lawan di dalam keluarga kita, di dalam CG kita, di mana kita sebagai ibu bapa yang memimpin anak-anak kita supaya mereka kembali kepada Allah, berbalik dari tingkah lakunya yang jahat untuk menerima pengampunan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Allah tidak pernah menolak mereka yang menyesali dosanya. Allah tidak pernah menolak yang menyesali dosanya. Sekalipun kita merasa bahwa kita sudah sangat jauh dari Tuhan, tetapi sesungguhnya Ia tidak pernah lambat untuk mendengar seruan umatnya. Dan di dalam kota Niniwe ini kita belajar daripada permulaannya kehidupan orang di Niniwe. Mereka begitu jahat, mereka begitu membenci 10 suku di Israel, sehingga banyak pembunuhan yang mereka lakukan, sehingga Tuhan menegur mereka melalui Yunus supaya mereka bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Dan di sini jemaat Tuhan, sebagai orang percaya, dan saya percaya CG kita ini bukan hanya melaksanakan sebagai CG, tetapi kita melihat keadaan di sekeliling kita, keluarga kita, CG kita, supaya kita datang kepada Tuhan, menyesali. Mungkin kita pernah melakukan perkara yang tidak baik di hadapan Tuhan, yang tidak diketahui orang lain, tetapi firman Tuhan berkata, berbaliklah dari tingkah laku kita yang jahat, supaya kita tidak dihukumi Tuhan, tidak dihujani Tuhan dengan masalah yang datang, tidak mendapat kecelakaan. Sebab apabila kita bertobat daripada tingkah laku kita, maka menyesallah Allah menyediakan hukuman di dalam kehidupan kita. Mari jemaat Tuhan, saya percaya melalui CG kita seringkali menggunakan waktu bersama dengan Tuhan. Pergunakanlah CG kita sebaik mungkin, karena CG ini sangat penting bagi keluarga, bagi grup kita, supaya boleh mendukung antara satu sama lain keluarga kita, supaya mereka tetap setia bersama dengan Tuhan dan tetap bertobat kembali ke jalan Tuhan. Sebab itulah firman Tuhan yang saya kongsikan dalam Yunus ini, dan kita belajar daripada kota Niniwe, ke kota yang besar, kota yang sangat dikasihi Tuhan, tetapi kehidupan mereka tidak mengandalkan Tuhan. Perangai mereka tidak mengandalkan Tuhan dan tidak peduli dengan Tuhan. Tetapi Tuhan masih mengasihi kota Niniwe yang besar itu. Dan Tuhan terus melakukan rencananya untuk memulihkan kota Niniwe, supaya mereka sadar dan bertobat kembali kepada Tuhan. Saya percaya tema pertobatan yang saya kongsikan untuk kita malam ini, untuk CG kita, untuk memberi pengertian untuk kita betapa pentingnya pertobatan bagi setiap pribadi
anak-anak Tuhan, supaya kita tidak akan menerima hukuman daripada Tuhan. Belajarlah, mendekatlah kepada Tuhan, berbaliklah kepada Tuhan. Itulah jalan untuk kita datang kepada Tuhan. Tidak ada jalan lain tanpa pertobatan kita kepada Tuhan. Pasti kita akan kecewa. Apabila kita melalui pertobatan, kita akan melalui semuanya. Pasti Tuhan sangat senang, sebab Dia sangat mengasihi kita seperti mana Dia mengasihi orang-orang di kota Niniwe. Begitu juga bagi pribadi kita, CG kita, Tuhan mengasihi kita. Jika kita berbalik kepadanya, pasti Tuhan menyesal menyediakan hukuman dalam kehidupan kita. Saya percaya sedikit pengungsian renungan firman Tuhan ini akan memberi pengertian bagi kita, dan kita belajar daripada kota Niniwe, dan kita sadar bahwa Tuhan itu tidak mau hidup orang percaya masih melakukan hal-hal yang tidak baik. Saya percaya jemaat Tuhan yang Tuhan kasih, firman ini memberkati kita, dan selamat malam, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.